Halo, perkenalkan aku Adriana Rifka. Aku berkuliah di Universitas Paramadina, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, hari ini aku akan memaparkan beberapa tugas untuk UTS tentang riset kualitatif. Nah, aku mengambil isu ini. Nah, dari isu tersebut atau berita tersebut, aku akan menjabarkan beberapa hal seperti latar belakang, rumusan masalah, teori yang digunakan, dan juga tujuan dari dilakukan riset ini, dan metode penelitian yang akan saya gunakan. Nah, dari berita ini, kita bisa lihat bahwa Garuda memiliki citra yang bertolak belakang dengan Pelita Air, dimana kalau Garuda mungkin citranya itu sekarang tidak sebagus dulu karena kita tahu Garuda memiliki banyak masalah terkait dari citra yang mereka tampilkan sekarang di publik. Tidak hanya itu, dari segi finansial juga sangat-sangat kita tahu berpengaruh dan tidak sebaik dahulu. Nah, maka dari itu perbedaan signifikan antara Garuda dan Pelita Air membuat customer loyalitas dari pihak Pelita Air ini benar-benar kecewa dan mungkin khawatir ya. Di satu sisi, Pelita Air itu semacam kayak harapan baru bagi masyarakat karena memiliki servis yang bagus, terus abis itu maskapainya juga baru dengan fasilitas dan pesawat yang mungkin mumpuni dengan finansial yang cukup baik, sehingga banyak customer dari Pelita Air tidak setuju nih kalau misalnya Garuda itu mengakuisisi Pelita Air menjadi satu grup yang sama, karena kita tahu beberapa maskapai lainnya yang diakuisisi oleh Garuda seperti ini itu pada akhirnya memiliki citra atau image di publik itu menurun. Dan ketika Pelita Air bergabung dengan Garuda, dikhawatirkan Pelita Air redup dan hilang begitu saja. Banyak banget nih pro dan kontra terkait isu atau berita Garuda ingin mengakuisisi Pelita Air agar menghindari kanibalisme antara sesama brand maskapai. Dari latar belakang tersebut, saya menggunakan teori Murray-Aldema, di mana saya melihat banyak banget media-media yang memframing bahwa citra Garuda ini di masyarakat sudah buruk, sehingga ketika Pelita Air ingin diakuisisi dengan Garuda itu membuat opini publik juga menjadi salah satu isu juga ya bagi mereka. Mereka tidak percaya kalau misalnya nanti ketika Pelita Air diakuisisi dengan Garuda, Pelita Air tetap eksis dan tetap servisnya dengan servis yang bagus, terus juga kondisi yang oke dan sebagainya. Maka dari itu saya menggunakan teori framing ini melihat dari dua sisi antara Garuda dan Pelita Air. Nah, dari teori framing ini saya melihat apakah memang dari pihak Pelita Air, terutama dari legalitas, dari segi customer loyalitas, apakah mereka memang memiliki opini atau memiliki pendapat terkait berita tersebut. Penelitian ini akan fokus kepada 3 hal, yaitu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Akan melakukan wawancara sama tim legal dari Pelita Air dan juga customer loyalitas di Pelita Air, sehingga kita bisa menyimpulkan dan membuat strategi dari penelitian ini. Apa sih yang akan dilakukan oleh tim BUMN untuk mengatasi resiko dari akuisisi Garuda dan Pelita Air? Oke, tujuan dari penelitian ini
aku ingin melihat bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh Pelita Air atau BUMN yang bisa menurunkan resiko-risiko dari citra publik itu sendiri. Terus opini publik yang negatif terhadap Garuda ketika nanti Pelita Air akan diakuisisi. Terus bagaimana menanggulangi atau mencegah krisis citra terhadap perusahaan kepada publiknya. Dan juga bagaimana caranya tim legal ini bisa membuat citra perusahaan Pelita Air tetap bagus, even mereka itu harus bergabung bersama Garuda. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti akan aku jelaskan secara detail di rincian proposal dari riset kualitatif antara Garuda dan Pelita Air. Terima kasih, sekian.